Dari Kalbar, Bapak Antonius Sinaga. Shalom. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dalam Yesaya 53 ayat 17. Apakah saat proses penyaliban Yesus itu dikawal ketat oleh serdadu yang kejam dan otoriter? Bagaimana bisa Yesus keluar dari perjalanan memikul salib ke Golgota? Mohon penjelasan pendeta. Kita baca, mungkin ini juga udah kutipan, tapi kita baca lebih jelasnya lagi. Versi lengkapnya ya. Yesaya 53 ayat 17. Yesaya 53. Saya yang salah. Ayat 17. Mungkin ayat 7. Iya, itu dia pendeta. Saya cari-cari. Oke. Tidak ada. Coba ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti itu domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi ada kalimat yang pertama di dalam pertanyaan oleh Bapak Antonius Sinaga dari Kalimantan Barat. Dan kata-kata itu ternyata adalah merupakan suatu ayat Alkitab yang mengatakan sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Bolehkah Stephen bacakan ayat tersebut? Karena di dalam ayat itu dikatakan ia pergi keluar, lalu pertanyaan dari Pak Antonius adalah bagaimana bisa Yesus keluar dari perjalanan memikul salib, padahal ia dikawal ketat oleh serdadu yang kejam dan otoriter. Itu pemahaman saya tentang pertanyaan tersebut. Bolehkah Stephen bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Yohanes 19 ayatnya yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya, betul sekali pendeta. Ayatnya seperti itu. Terima kasih. Apakah Tuhan Yesus pergi keluar sendiri, dan keluar dari mana? Apakah dia keluar dari prosesi perjalanan yang dikawal oleh serdadu-serdadu Roma? Atau dia keluar dari mana, dan apakah dia sendirian dalam perjalanannya? Kita boleh baca di dalam ayat yang ke-16 yang mengatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Lalu kemudian mereka menerima Yesus. Ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jadi ini Tuhan Yesus keluar dari tempat ia diadili. Dan tempat ia diadili terakhir sebelum ia dibawa untuk disalibkan di atas Bukit Golgota, itu adalah di hadapan Pilatus, di dalam ruang pengadilan Pilatus. Jadi waktu dikatakan sambil memikul salibnya ia pergi keluar, itu bukan keluar dari rombongan pengawal yang sedang menyertai dan mengawal dia dengan ketat dalam perjalanan ke Golgota. Tapi pada waktu dikatakan ia keluar, itu artinya ia keluar dari tempat ia diadili yang terakhir, yaitu di hadapan Pilatus.
Dan kalau ditanyakan sebagaimana yang digambarkan tadi dibaca dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan Yesus dianiaya, dia mengalami penderitaan, dan ada catatan-catatan dalam keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimana Tuhan Yesus betul-betul mengalami penganiayaan dan penghinaan. Jadi kalau ditanyakan apakah saat proses penyaliban Yesus itu dikawal ketat oleh serdadu yang kejam dan otoriter, maka jawabannya ya, betul. Ia dikawal oleh serdadu yang sangat kejam. Tapi coba kita baca beberapa ayat tentang serdadu-serdadu Roma yang membawa Yesus dan menyalibkan, melaksanakan penyaliban tersebut. Saya undang kita baca dari dalam Matius pasal yang ke-27. Kita buka Matius 27, kita akan baca mulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Mungkin Stephen dan Jeffrey boleh bergantian membacakan ayat demi ayat. Baik, Pendeta. Matius 27 ayat 27 sampai 31 dengan judul perikop Yesus diolok-olokan. Ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mereka di situ adalah serdadu-serdadu, ya. Iya. Mereka, karena ayat yang ke-27 sudah dimulai dengan serdadu-serdadu yang memanggil seluruh pasukan berkeliling di sekeliling Yesus. Jadi sekarang kalau ayat ini menggunakan kata-kata mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya, ini adalah serdadu-serdadu. Silakan Stephen, ayat 29. Ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya. Ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepadanya. Ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Terima kasih. Mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dan dengan demikian kita mengerti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 bahwa Yesus pergi keluar ke tempat yang namanya Golgota. Itu bukan dia pergi sendiri dan keluar dari rombongan serdadu-serdadu, tidak. Tetapi yang membawa dia, yang mengawal dia, bahkan setelah ia dihina, ia diludahi, ia dipakaikan mahkota yang terbuat dari duri, lalu kemudian ia diejek, ia dipukul, itu adalah serdadu-serdadu yang melakukannya. Dan itulah yang terjadi. Dan pada waktu mereka keluar menuju ke tempat ia disalibkan, dalam ayat yang ke-32 dikatakan, Matius 27 ayat 32 mengatakan, mereka, yaitu serdadu-serdadu dan pasukan Roma, mereka ketika mereka berjalan keluar kota, jadi keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi mereka melihat Yesus sudah lemah, tidak sanggup memikul salibnya, ia menderita, ya, maka mereka memaksa seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota juga untuk memikul salib Yesus. Jadi itulah yang dilakukan oleh para serdadu Roma. Karena Pilatus telah menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan Pilatus juga memerintahkan para serdadu ini untuk melaksanakan penyaliban tersebut.
Kita baca lagi beberapa hal yang dilakukan oleh para serdadu itu, supaya kita punya gambaran yang lebih sedikit tentang para serdadu ini. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-23, Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-35 dan 36. Silakan Jeffrey atau Stephen. Lukas 23 ayat 35 dan ayat 35. Nanti Kak Stephen akan lanjutkan sampai berapa? Sampai 36. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan dirinya sendiri. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Terima kasih. Jadi ini juga gambaran tentang apa yang dilakukan para prajurit. Mengolok-olok Yesus dan menunjukkan anggur asam kepadanya. Kita baca lagi. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Terima kasih. Mereka memakaikan mahkota duri, lalu kemudian mereka menampar mukanya. Lalu kemudian penyaliban itu terus berlangsung. Semua proses dilakukan di dalam menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu kemudian terjadi hal-hal yang di luar dugaan manusia. Contohnya kegelapan, lalu kemudian gempa bumi dan lain-lain pada saat penyaliban Tuhan Yesus tersebut. Setelah mereka menyaksikan semuanya itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar penyaliban Tuhan Yesus, maka coba kita baca dalam ayat yang ke-54, ayat 54 dari Matius pasal yang ke-27. Kita buka Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-54. Silahkan, tolong dibacakan. 27 Stephen. ayat 54, pendeta. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Terima kasih. Mereka mengatakan apa? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Sekarang bayangkan dan bandingkan sikap dari para prajurit ini dan kepala pasukan yang pada akhirnya berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah, dengan sikap dari orang-orang Yahudi. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 19. Saya baca. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi yang membaca tulisan itu, yang mereka lewat lalu membaca tulisan itu, mereka berkata kepada Pilatus, ini imam-imam kepala orang Yahudi. Mereka berkata dalam ayat yang ke-21, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi untuk mengakui dia sebagai Raja orang Yahudi sekalipun tidak mengakuinya. Bahkan mereka katakan, tolong ditulis, dia mengatakan. Jadi bukan mereka yang mengakui, tapi dia mengatakan
aku adalah raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus tidak mau mengubah apa yang sudah ia tulis untuk dipasang juga pada salib Yesus, pada kayu salib itu. Itu orang Yahudi. Bandingkan dengan sikap dari kepala pasukan dan para prajurit yang tadinya mereka menampar Yesus, lalu kemudian mereka itu memahkotai Yesus dengan duri dan menghina, mengolok, meludahi. Tetapi pada akhirnya mereka mengatakan dalam Matius 27 ayat yang ke-54, sungguh ia ini adalah anak Allah. Paling tidak, gambaran kita tentang para prajurit yang menyalibkan Yesus, para serdadu yang mengawal Yesus, bukan sekadar bahwa mereka itu kejam, mereka itu melakukan kekerasan dan menghina Tuhan Yesus, tetapi ada sedikit petunjuk bahwa dalam hati mereka juga ada suatu pengakuan di mana mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Terima kasih.